Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Baik, kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu peserta PPG Batch 1 tahun 2025 di LPTK Win Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, PPG Batch ini atau PPG transformasi ini Bapak Ibu ditekankan untuk istilahnya lebih aktif ya, karena seluruh pekerjaannya nanti Bapak Ibu selesaikan secara mandiri di LMS. Oleh karenanya kemarin pada saat orientasi sudah saya berikan kisi-kisinya, apa saja yang perlu dipersiapkan, apa saja yang harus dibutuhkan. Lah nanti itu bisa dijadikan sebuah gambaran untuk Bapak Ibu semuanya dalam menjalani PPG di tahun 2025 ini, dan semoga harapan kami Bapak Ibu diberikan kelancaran, kesehatan, dan tetap semangat. Nah, berikut akan kami sampaikan beberapa gambaran yang kemarin sempat Bapak Ibu resahkan, sempat Bapak Ibu galaukan, yaitu terkait pengerjaan tugas mandirinya. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini akan kami berikan sebuah sosialisasi supaya Bapak Ibu ada gambaran ya. Perlu diketahui Bapak Ibu, nah Bapak Ibu nanti akan menempuh selama atau sebanyak 3 modul ya. Modul di pendalaman materi nanti ada 3 modul. Modul profesional, modul pedagogik, dan modul pengembangan perangkat. Nah, keseluruhan itu Bapak Ibu kerjakan secara mandiri di LMS. Nah, perlu diketahui masing-masing modul inti nanti akan ada 8 topik atau 8 materi. Yang ini tentu sudah disesuaikan dengan bidang PPG Bapak Ibu semuanya, yang mengambil GKRA, GKMI, Akidah Akhlak, Fikih, maupun yang di madrasah lainnya ataupun di guru PAI. Ini pasti topik-topiknya sudah disesuaikan dengan bidang keilmuan Bapak Ibu. Nah, oleh karenanya ini harus dipelajari dengan serius dan penuh tanggung jawab, karena ke depan Bapak Ibu pasti akan mengampu pembelajaran sesuai dengan bidang PPG Bapak Ibu. Karena kalau tidak sesuai pasti nanti ada kendala di pelaporan ataupun pencairan PPG-nya. Dan perlu diketahui untuk setiap topik itu dijadikan kisi-kisi materi UP. Jadi UP nanti materinya tidak terlepas dari topik-topik yang Bapak Ibu pelajari selama pendalaman materi. Nah, adapun tahapannya di setiap modulnya Bapak Ibu itu ada 8 topik. Nah, sebelum masuk dalam topiknya, nanti Bapak Ibu harus mengisi fakta integritas. Nah, fakta integritas ya mengisi identitas, terus LPTK-nya mana. Pastikan Bapak Ibu tidak salah memasukkan data, okay? Misalnya kemarin ada yang tanya, kalau nama saya hanya 1 kata, misalnya Yudi gitu aja, itu bagaimana mengisi di nama awal dan nama depan dan nama akhirnya? Ya diisi saja. Misalnya nama depannya atau first name-nya diisi Yudi, terus nama belakangnya atau last name-nya diisi Yudi. Nah, kalau namanya itu lebih dari 2 kata, misalnya 2 kata atau lebih, ya tinggal menyesuaikan gitu saja. Terus pilihan LPTK-nya jangan sampai salah. LPTK-nya di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan mengerjakan pretest. Nah, pretest ini setiap modul, setiap topik akan ada pretest ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada 8 topik di masing-masing modulnya, Bapak Ibu mengerjakannya 8 pretest, dan setiap pretestnya itu bisa dikerjakan 2 kali. Nah, kemarin juga ada yang galau ya, misalnya saya kok nilainya 0. Ya mungkin saya tidak tahu itu atau galat atau memang gangguan dari sistemnya, atau mungkin gangguan dari Bapak Ibu. Misalnya
jaringannya tidak lancar ataupun perangkatnya tiba-tiba error, nah itu harus diantisipasi ya. Kalau memang jaringan atau itu yang error dari sistemnya, saya kira karena ini LMS-nya masih proses relaksasi pasti nanti akan diperbaiki ya. Nanti bisa dicoba-coba lagi di jadwal yang sudah ditentukan. Nah, setelah Bapak Ibu mengerjakan pretest, jangan lupa klik selesai ya, karena ini mandiri ya, Bapak Ibu yang harus bertanggung jawab. Dan kalau Bapak Ibu tidak menyelesaikan tugas sebelumnya, Bapak Ibu tidak akan bisa masuk dalam tahapan ataupun tahapan selanjutnya. Jadi kalau sudah mengerjakan tahapan sebelumnya langsung klik selesai gitu saja ya. Terus setelah itu Bapak Ibu harus membaca materinya, mulai dari artikel, video maupun materi yang berbentuk PPT. Nah, baru setelah itu ya klik selesai, terus masuk di topik yang kedua. Topik kedua nanti pretest, ya mengerjakan pretest, membaca materi, klik selesai sampai itu 8 topik. Baru setelah menyelesaikan 8 topik, Bapak Ibu mengerjakan atau menyelesaikan tagihannya. Apa saja tagihannya? Tagihannya adalah tugas mandiri atau resum, tugas refleksi dan tes akhir modul. Nah, nanti akan kami jelaskan. Nah, yang pertama tugas mandiri. Nah, tugas mandiri itu syaratnya Bapak Ibu harus membaca keseluruhan topik ya. Mulai dari topik 1 sampai dengan 8. Jadi dibaca dan jangan lupa diberikan catatan ya Bapak Ibu. Karena itu sekali lagi itu akan dijadikan sebagai kisi-kisi atau dijadikan bahan untuk UP. Jadi Bapak Ibu harus mencatat ya. Misalnya di video itu walaupun bahasa Arab videonya ya harus dicatat ya. Dicatat terus nanti di PPT-nya atau di artikelnya ya dicatat poin-poin artikelnya. Kalau bisa di-download ya, nanti materinya di topik-topik ini kalau bisa di-download terus bisa dibaca secara mandiri di rumah. Nah, di tugas mandiri ini atau resum ini Bapak Ibu harus membuat 1 resum, peta konsep dan catatan miskonsepsi materi. Nah, ini akan saya berikan contohnya ya Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu membuat resum dari 5 gagasan. Ini saya berikan contohnya. Nah, ini tugas resumnya ya Bapak Ibu ya. Di sini saya ambil dari mapel SKI ya, karena kemarin yang bisa diakses itu yang SKI ya. Di SKI ini ada 8 topik ya, ada tentang kondisi Jazirah Arab, bagaimana masa Nabi Muhammad sebelum kerasulan sampai beliau itu hijrah ke Madinah, bagaimana masa Islam selama Khulafaur Rasyidin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, karena Bapak Ibu harus membuat 5 gagasan atau 5 konsep ya, dari 5 topik tadi diambil 5 gagasan pokoknya apa. Karena ada 8 materi, ada 8 topik. Bisa diambil 5 gagasan atau 5 konsepnya. Kemudian dibuat menjadi ringkasan sejumlah maksimal 2 paragraf ya. Atau kalau di LMS itu ada 5.000 kata ya jangan banyak-banyak ya, 2 paragraf saja. Poin-poinnya apa ya. Kalau ini kan tentang bagaimana kondisinya, terus sebelum beliau menjadi Rasul itu Nabi Muhammad itu seperti apa. Ini contoh ya sekali lagi ya. Terus pada saat hijrah seperti apa, terus kepemimpinan Khulafaur Rasyidin seperti apa, sampai dengan persebaran Islam di Asia Tenggara maupun Indonesia. Ini konsepnya, 5 konsep atau 5 gagasannya. Ya, 5 konsep atau 5 gagasan dari seluruh topik yang Bapak Ibu pelajari. Nah, setelah itu Bapak Ibu membuat peta konsep atau mind map ya. Itu bisa Bapak Ibu buat itu bisa di Microsoft Word, bisa pakai Canva atau pakai AI ya. Kemarin saya mencoba pakai AI itu pakai Map AI atau banyak itu di YouTube, nanti bisa dipelajari cara membuat peta konsep dengan AI. Nah, apa saja yang dituliskan di peta konsep ini? Tentu gagasan yang Bapak Ibu sudah resum tadi. Nah, ini peta konsepnya yang sudah saya resum tadi seperti ini ya.
Jadi kondisi Jazirah Arab itu tentang geografinya, tentang peradabannya, terus perjalanan Nabi Muhammad itu tentang masa jahiliyah, kenabian, hijrah, Islam Khulafaur Rasyidin dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini peta konsepnya seperti ini. Nah, itu apa? Untuk memudahkan Bapak Ibu belajar. Oh, ternyata topik atau modul profesionalnya bidang SKI itu membahas materi utamanya ini. Nah, itu bisa dijadikan sebuah gambaran. Nah, setelah itu Bapak Ibu berikan catatan. Topik 1 sampai 8 ini materi yang sulit atau belum dipahami itu materi apa? Ya, materi yang sulit atau yang belum dipahami itu materi apa? Silahkan Bapak Ibu berikan sebuah catatan di sini. Tentu ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Mungkin satu itu sulitnya pada saat memahami kondisi geografisnya Arab. Mungkin satunya kesulitan dalam memahami masa Khulafaur Rasyidin, atau kesulitan pada bagian persebaran Islam di Asia Tenggara maupun Indonesia. Nah, itu mungkin itu tergantung Bapak Ibu, dan tidak usah banyak-banyak. Sekali lagi, maksimal itu 2 paragraf, tidak usah banyak-banyak. Ini dijadikan sebuah refleksi ya. Kalau ini menjadi catatan, oh ternyata saya itu yang belum paham di mana, dan ini nanti kalau saya tidak paham jadi miskonsepsi, atau nanti kalau tidak bahaya. Jadi nah, itu diberikan catatan. Itu tugas resum ya Bapak Ibu, atau tugas mandirinya. Ini harus Bapak Ibu kerjakan di rentang hari 1 sampai dengan hari 8. Karena satu modul itu Bapak Ibu pengerjaannya selama 10 hari. Hari pertama itu mengerjakan pretest, membaca sampai dengan hari 8 itu kalau bisa dikerjakan tugas resumnya ya. Itu untuk yang tugas resum. Selanjutnya tugas refleksi ya Bapak Ibu ya. Tugas refleksi ini Bapak Ibu boleh memilih salah satu materi yang menarik. Ya, mungkin dari 8 topik itu yang sekiranya Bapak Ibu menarik itu yang bagian mana, materi apa. Nah, setelah itu deskripsikan alasannya. Kenapa kok itu dianggap menarik? Ini sama, saya masih tetap menggunakan SKI ya. Nah, mungkin yang menarik itu adalah perjalanan Nabi Muhammad mulai zaman sebelum kerasulan sampai proses hijrah. Nah, menariknya apa? Nah, ini diberikan sebuah alasan. Ya, tidak usah banyak-banyak. 2 paragraf saja cukup. Kenapa kok materi ini menjadi menarik? Ya, itu diberikan alasan. Deskripsinya apa? Ya mungkin karena beliau sebelum kerasulan itu atau sebelum jadi rasul itu pribadinya sangat bisa dijadikan sebagai teladan, apalagi sudah menjadi rasul. Bagaimana perjuangan beliau ketika menyebarkan agama Islam, ketika berhijrah, tantangannya apa, ini bisa dijadikan sebuah pedoman. Kalau kita mempelajari materi ini, kita anggap seperti kita mempelajari sosok Nabi Muhammad. Itu contoh. Nah, untuk Bapak Ibu yang mapel lain, misalnya GKRA, GKMI, terus akidah akhlak maupun PAI atau yang lain, ya silahkan disesuaikan. Kira-kira materi yang menarik itu apa? Nah, setelah itu Bapak Ibu buatlah pengalaman praktis, atau kira-kira ketika menerapkan materi itu, kan saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan atau mengajarkan materi itu di sekolah atau di madrasah. Nah, dibuat pengalaman praktisnya apa? Nah, ini contohnya mungkin ketika menerapkan materi sejarah Islam ini penting sekali, yaitu untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana perjalanan Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam. Nah, ternyata pada saat menjelaskan Bapak Ibu itu ada tantangannya ya, karena ini poinnya di sini ya.
ketika menerapkan itu Bapak Ibu ada hambatan tidak? Nah, mungkin di sini ya hambatannya karena itu merupakan materi sejarah, kan banyak siswa yang tidak tahu, atau ada siswa yang mungkin tidak memperhatikan atau minat belajarnya itu sangat kurang. Nah, hal seperti itu nanti bisa disampaikan di tugas di implementasinya ini ya. Terus kira-kira mendukungnya apa? Bagaimana responnya yang sekiranya itu mendukung? Nah, seperti itu. Itu tugas yang kedua atau tagihan yang kedua. Jadi di tugas refleksi ini memang agak banyak ya. Ada sekitar 1 2 3 4 5 ya, ada 5 tagihan ya. Nanti Bapak Ibu harus pandai memanage waktu. Setelah disampaikan pengalaman praktisnya atau penerapan materi, ketika Bapak Ibu menerapkan materi itu, apa hambatannya, apa pendukungnya, Bapak Ibu berikan sebuah catatan. Kira-kira apa ya, kendala yang dihadapinya itu apa? Nah, ini kendalanya. Ini kendala ketika menerapkan itu, apakah ada hambatannya? Nah, seperti itu. Terus Bapak Ibu apa hambatannya? Misalnya itu tadi ya, siswa yang tidak mengetahui latar belakangnya yang berbeda. Terus untuk tugas implementasi tadi lebih kepada penerapan ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Tugas implementasi materi itu kira-kira materi itu bisa diterapkan di dalam kehidupan kita itu seperti apa. Nah, itu lebih kepada itu. Pentingnya materi itu untuk kehidupan keseharian itu apa? Nah, itu diimplementasi materi. Nah, untuk pengalaman praktis itu adalah mungkin kendala yang Bapak Ibu hadapi ketika Bapak Ibu menerapkan materi itu di pembelajaran. Nah, terus untuk tugas tantangan dan hikmah, yaitu Bapak Ibu berikan sebuah catatan. Kira-kira tantangan ketika mengajarkan materi sejarah Islam Nabi Muhammad itu apa? Ya mungkin ini tadi ya, banyak siswa yang pemahaman latar belakangnya sangat berbeda, sehingga tantangannya itu misalnya guru harus bisa memahamkan materinya itu kepada beberapa siswa yang memiliki latar belakang yang berbeda. Mungkin metodenya itu kalau sejarah itu sementara ini masih dianggap monoton karena hanya ceramah saja. Itu kan menjadi tantangan harus Bapak Ibu atasi ya. Terus mungkin sumber belajarnya yang sangat terbatas atau apa, silahkan disampaikan di sini. Tantangan yang harus Bapak Ibu atau yang Bapak Ibu temukan ketika mengajarkan materi yang dianggap Bapak Ibu menarik tadi. Terus kira-kira setelah kita mempelajari ini, kita itu mendapatkan hikmah apa? Kita akan mendapatkan pembelajaran tentang apa? Kalau tentang Nabi Muhammad tadi ya mungkin tentang ya bagaimana kita meneladani karakter dan kepribadian dari Nabi Muhammad. Nah, itu lebih jelas. Mungkin kalau GKMI pentingnya mempelajari tentang IPS itu apa? Pentingnya mempelajari tentang bahasa Indonesia itu apa? Nah, itu hikmahnya apa? Nanti bisa disampaikan. Kalau guru kelas M dan PAI juga nanti banyak lagi materinya dan berbeda. Itu tagihan yang keempat ya. Terus tagihan yang kelima itu adalah buatlah rencana aksi. Nah, ini juga panjang lagi Bapak Ibu ya. Kira-kira dengan adanya gambaran-gambaran tadi mulai dari awal, oh materinya ini menarik ya toh. Terus ada bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus ternyata tapi juga ada kendala, juga ada tantangan, juga ada hikmah. Kira-kira kalau saya akan menerapkan materi ini dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Nah, ini kan masih rencana ya. Rencana aksi dari berdasarkan penjabaran tadi, Bapak Ibu akan melakukan rencana aksi apa? Mungkin mendesain pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Seperti ini memutar film tentang
salah satu kisah Nabi Muhammad, mungkin adanya metode pembelajaran seperti drama dan sebagainya, itu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di sini. Nah, itu tugas refleksinya Bapak Ibu. Jadi tugas refleksinya ini ada 5 tagihannya. Deskripsi materi, salah satu materi yang menarik tadi, deskripsikan alasannya apa. Terus implementasi dari materi itu dalam kehidupan dan dalam pembelajaran itu seperti apa. Terus nanti pengalaman Bapak Ibu ketika mengajarkan materi itu seperti apa, apakah ada hambatannya, apakah ada pendukungnya. Terus adakah tantangan dan hikmahnya setelah mempelajari materi itu. Terus buatlah rencana aksi. Nah, itu refleksi. Kalau tugas yang mandiri itu hanya 3 tagihannya, yaitu resume, peta konsep, dan catatan miskonsepsi materi. Nah, sekarang tes akhir modul Bapak Ibu ya. Tes akhir modul ini bisa dikerjakan setelah Bapak Ibu menyelesaikan mulai dari topik 1 sampai 8, pretestnya sudah diselesaikan, sudah membaca dan menyimak materinya, sudah mengerjakan tugas resume atau tugas mandirinya, sudah selesai mengerjakan tugas refleksi, jangan lupa klik selesai di masing-masing tahapannya. Baru Bapak Ibu bisa mengerjakan tes akhir modul. Kalau belum selesai semuanya ya tidak bisa. Nah, oleh karenanya penting ya Bapak Ibu nanti untuk istilahnya tetap cermat ya dan tanggung jawab ketika mengerjakan. Nah, tes akhir modul ini dibuka di 2 hari terakhir ya Bapak Ibu, karena perjalanannya itu 10 hari, 1 sampai 8 Bapak Ibu mempelajari pretest, mempelajari materi secara mandiri, mengerjakan tugas resume, tugas refleksi. Baru di 2 hari terakhir ini Bapak Ibu bisa mengerjakan tes akhir modul. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? 1, jaringan. Pastikan jaringan dan perangkat Bapak Ibu itu berjalan dengan lancar. Dan karena di situ itu pastikan Bapak Ibu perangkatnya ada fitur kameranya. Karena apa? Pada saat mengerjakan TAM itu harus menyalakan fitur kamera. Jadi di situ ada pilihan nyalakan fitur kamera, ya harus dinyalakan. Ya. Dan itu tadi, pastikan jaringan internetnya lancar. Kalau mati lampu atau terus nanti hujan, ada badai seperti apa, itu bisa diselesaikan Bapak Ibu sendiri ya. Itu kan permasalahan yang bersifat teknis ya. Kalau teknis itu kan yang harus menyelesaikan Bapak Ibu sendiri ya. Jadi pastikan itu tadi, harus bisa mengatur, memanage apapun, waktu, tenaga, terus pikiran dan sebagainya harus bisa di-manage. Yang kedua, waktunya harus dikerjakan di 2 hari terakhir. Jangan sampai 2 hari terakhir itu Bapak Ibu karena sibuk mengerjakan tugas-tugas resume atau tugas refleksi, akhirnya apa? Terlewat. Nah, itu kan Bapak Ibu tidak tanggung jawab. Bapak Ibu tidak bisa memanage waktu ya. Memang tantangan ketika PPG ini itu semuanya bersifat mandiri. Dan yang bertanggung jawab itu Bapak Ibu sendiri. Jadi sukses atau tidaknya, lancar atau tidaknya itu yang bertanggung jawab Bapak Ibu sendiri. Oleh karenanya tolong ini bisa di-manage ya, dan saya harapkan saling mengingatkan kan, antara satu dengan yang lain, mungkin satu daerah atau satu mapel, yaitu saling mengingatkan siapa yang belum, siapa yang sudah, ada kendala apa, bisa jadi membantu. Nah, dan yang ketiga itu cermat dan seriusnya. Tidak usah terburu-buru dalam mengerjakan TAM ini ya. Dikerjakan secara serius, cermat, tenang ya. Karena apa? Ini untuk mengukur kemampuan Bapak Ibu. Kira-kira saya itu seperti apa. Nah, dan nanti ada, jangan lupa, kalau belum mencapai passing grade ya 70 atau 75, nanti kita menunggu dari panitia nasional. Kalau 75 ya kalau tidak salah ya. Kalau belum mencapai passing grade, Bapak Ibu masih bisa mengulang mengerjakan lagi. Ya, dikerjakan terus berulang-ulang di 2 hari terakhir itu sampai Bapak Ibu memenuhi passing grade. Ya,
tadi supaya yaitu tadi kalau seperti itu nanti Bapak Ibu pada saat UP itu bisa gampang ya. Nah ini karena ini semuanya bersifat mandiri, bersifat apa istilahnya itu harus dikerjakan dengan tanggung jawab. Ini saya kutip salah satu pendapatnya Bung Hatta. Jadi kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar, kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman, namun tidak jujur itu sulit diperbaiki. Jadi ketika Bapak Ibu merasa kurang, kan Bapak Ibu bisa belajar, kurang memahami. Ya ini PPG ini dalam rangka untuk memahamkan, menaikkan kompetensi, menaikkan kecakapan, menaikkan profesionalisme. Tapi jangan sampai Bapak Ibu melakukan salah satu tindakan yang itu sangat di luar dari koridor, yaitu apa? Tidak jujur atau memakai joki, jangan sampai ya. Karena pasti itu akan menghilangkan keberkahan. Sekali lagi, PPG ini proses untuk menjemput keberkahan. Kalau prosesnya aja sudah dinodai, saya yakin ke depan rezeki yang diterima itu juga tidak akan berkah. Oleh karenanya, sudahlah, percayalah dengan Bapak Ibu, percayalah dengan kompetensi Bapak Ibu, percayalah dengan diri Bapak Ibu itu mampu. Kalau memang merasa kurang, boleh mencari pendamping. Bapak Ibu itu ada teman, ada keluarga, bisa untuk mensupport, untuk mendampingi Bapak Ibu ketika mengerjakan PPG ini. Jadi itu pesan saya ya, tetap semangat dan jangan meninggalkan nilai-nilai kejujuran ya, karena itu pasti akan sangat berharga. Dan ini demikian adalah sedikit pengantar dari kami terkait pengerjaan tugas di pendalaman materi ini. Semoga sukses selalu, semoga sehat selalu, dan tetap semangat Bapak Ibu untuk menjemput keberkahan untuk keluarga, untuk lembaga, dan untuk semuanya. Demikian dari saya, akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.